Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic One? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang kali ini akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 6 SD dengan standar kompetensi menceritakan kisah Abu Jahal dan Musailamah Al-Kadzab, dan kompetensi dasarnya menceritakan kisah perilaku Musailamah Al-Kadzab. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic One, kali ini kita akan menyimak kisah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pembohong. Kenapa disebut demikian? Karena Musailamah sering berbohong, khususnya berbohong mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Pada masa-masa akhir hidup Nabi Muhammad, datanglah dua utusan ke kediaman Nabi di Madinah. Dua orang utusan itu adalah wakil dari kabilah Bani Hanifah, yaitu salah satu kabilah di wilayah selatan Arab. Kedua utusan ini membawa surat dari seorang pemuka Bani Hanifah bernama Musailamah bin Habib. Surat itu berisi pengakuan Musailamah bahwa ia adalah seorang Rasul Allah atau utusan Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Yang isinya dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, salam sejahtera. Demikian pembukaan surat dari Musailamah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian sangat murka dan marah dengan pengakuan Musailamah ini. Maka Nabi pun menulis surat balasan. Bunyinya, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah si pembohong. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita perhatikan dan menyimak kisah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab bermakna gemar berbohong. Inilah gelar dari Musailamah. Kebohongan terbesar dari Musailamah Al-Kadzab adalah mengaku dirinya sebagai nabi. Musailamah tinggal di Yamamah. Di sana ia memiliki harta yang banyak dan melimpah, kedudukan yang tinggi, serta pengikut yang banyak. Apa yang dia punyai bukan membuatnya tambah bersyukur, namun malah menjadikannya ingkar. Musailamah menjadi seorang yang sombong serta lupa daratan. Hingga puncaknya, ia menyatakan dirinya ia adalah seorang nabi. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, perilaku Musailamah semakin menjadi-jadi. Ia bermaksud menyerang kota Madinah. Akan tetapi, pasukan Muslim yang gagah berani di bawah komando Khalid bin Walid berhasil mengalahkannya. Dengan demikian berakhir pula riwayat Musailamah Al-Kadzab atau sang nabi palsu. Teman-teman sahabat channel Islamic One, dari kisah Musailamah Al-Kadzab dapat kita ambil hikmah, yaitu janganlah kita berbohong atau jangan pernah sekali-kali untuk berbohong. Nasihat itu harus kalian pegang dengan teguh dan sungguh-sungguh, sebab bohong adalah salah satu sifat buruk yang paling hina di mata Allah. Kebalikan sikap bohong adalah jujur. Yang disebut bohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Musailamah bin Habib dengan mengaku sebagai utusan Allah atau Nabi Allah. Padahal telah ditetapkan oleh Allah bahwa tidak akan ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Sudah begitu, Musailamah bahkan juga mengaku mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Sungguh tercela dan hina, bukan? Nabi Muhammad sangat membenci kebohongan. Sebaliknya, ia amat mencintai kejujuran. Karena kebenciannya terhadap sifat bohong dan kecintaannya terhadap kejujuran, Nabi Muhammad memiliki julukan sebagai Al-Amin. Arti Al-Amin adalah orang yang terpercaya. Oleh karena itu tidak heran Nabi Muhammad yang lembut hati itu begitu geram dengan kebohongan yang dilakukan oleh Musailamah. Nabi Muhammadlah yang menjuluki Musailamah dengan julukan Al-Kadzab atau si pembohong.
Seperti juga sifat dengki, kebohongan juga amat buruk akibatnya, baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Kalian dapat melihat bahwa sifat bohong pada riwayat atau kisah Musailamah Al-Kadzab yang telah diceritakan tadi, karena kebohongannya dengan mengaku sebagai nabi, Musailamah telah menyebabkan sebuah perang atau pertempuran yang dahsyat, di mana korban tidak sedikit, mencapai puluhan ribu orang. Konon, peperangan antara kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan pasukan Musailamah menyebabkan 10.000 lebih orang meninggal. Kaum muslimin sendiri menderita kerugian yang tidak sedikit. Puluhan sahabat Nabi terkemuka dan para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam perang ini. Itu bagi orang lain. Bagi diri sendiri, berbohong juga amat buruk akibatnya. Orang yang berbohong juga tidak akan bisa tenang hidupnya, sebab ia akan selalu merasa was-was jika suatu saat kebohongannya terbongkar. Seseorang yang berbohong juga akan selalu berusaha menutupi kebohongannya. Tidak ada cara lain menutupi kebohongan kecuali dengan kebohongan yang baru. Oleh karena itu, sekali kita berbohong, kita akan selalu terdorong untuk terus berbohong. Maka, hindari sifat bohong dari sekarang. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar kembali kisah Musailamah Al-Kadzab dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.